Sesuai prediksi kebanyakan mungkin ya kehadiran BTS di sidang PBB menyita perhatian. Menarik karena bukan baru pertama, BTS sebelumnya juga pernah tampil ya di forum dunia tersebut. Tak sedikit yang berpendapat bahwa kemunculan grup K-pop papan atas tersebut menjadi strategi diplomasi yang jitu. Kami bahas bersama pengamat hubungan internasional, Bapak Teguh Razasha. Selamat malam, Pak. Selamat malam CNN Indonesia. Selamat malam, terima kasih. Ini ARMY juga atau bukan nih? Saya nggak tahu nih, Pak Teguh. ARMY juga. Persis ya, seperti yang dimimpikan Bung Karno 70 tahun silam ini. Di mana 1000 orang tua itu hanya bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Wah. Dan Korea Selatan dengan diplomasi globalnya punya 7 anak muda yang bisa ditargetkan untuk 7 kawasan sekaligus. Betul. Satu ke Amerika Utara, satu Amerika Selatan, satu Afrika, satu Asia, satu Australia, mungkin satu ke Antartika. Atau mungkin satu orang itu bisa menghandle 2 atau 3 isu dari Sustainable Development Goals. Ini luar biasa. Dan kita ketahui bersama kan jumlah generasi muda di dunia sekarang ini sangat besar. Betul. Misalnya di India ada 235 juta, di Cina 225 juta, dan di Indonesia ada 63 juta. Dan rata-rata orang Indonesia itu tahu generasi mudanya, generasi yang melek komputer itu tahu. Dan saya yakin jumlah stok generasi muda ini akan meluas karena dunia saat ini memiliki 1,8 miliar penduduk usia muda begitu. Iya. Tidak mustahil ya tokoh-tokoh Korea ini menjadi tokoh-tokoh baru untuk menjadi ini membawa pesan damai dari Korea Selatan ke seluruh dunia. Oke, berarti gunakan buat mencari proyek-proyek bisnis untuk perusahaan Korea. Nah, pertanyaan saya berarti apakah soft diplomacy dengan penunjukan BTS hadir di forum dunia seperti PBB? Kalau yang kemarin itu kan soalnya bukan yang pertama, sudah beberapa kali. Artinya soft diplomacy yang dilakukan oleh Korea Selatan ini cukup paskah kalau tadi menyambung dari Pak Teguh Razasha? Memang harus ada kehati-hatian ya. Kalau untuk public diplomasi oke. Kalau untuk digital diplomasi oke. Kalau untuk kenyamanan mereka keluar masuk negara asing oke. Karena mereka memiliki paspor diplomatik. Akan diperhatikan oleh aparatur negara setempat. Tapi ada pantangannya. Jangan coba-coba bicara politik. Jangan coba-coba menyenggol urusan Cina. Jangan coba-coba menyenggol keamanan di semenanjung Korea. Dan untuk itu start yang sangat bagus, tapi bagaimanapun harus ada gas kombinasikan dengan rem. Oke, artinya dengan penunjukan BTS ini kan salah satunya untuk menggayat, untuk menggayat ada engagement dengan generasi muda di seluruh dunia. Nah, apakah ini akan berpengaruh dengan visi dan misi ini? Memang kalau kita perhatikan ya statement Presiden Moon Jae-in dalam 24 jam terakhir itu selalu berbicara SDG, yaitu Sustainable Development Goals. Ya, kita harus akui generasi muda adalah generasi masa depan. Mereka akan langsung menangani isu-isu Sustainable Development Goals itu. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin daerahnya, pemimpin nasional itu usia muda. Mereka akan mengerti namanya kemiskinan, kelaparan, kualitas pendidikan, dan untuk itu mereka akan merujuk tokoh mereka adalah Korea Selatan, maka tidak mustahil desain SDG itu sudah dibuat oleh Korea Selatan. Dan mereka ini 7 orang ini Jungkook, V, Park Jimin, Jin, RM, dan J-Hope itu tidak mustahil sudah ditensir untuk secara spesialis menghandle satu isu-isu tertentu. Dan mereka cukup berbahagia, cukup menggunakan bahasa Korea dan kemudian diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang sangat berkualitas. Dan untuk itu ya tercipta TikTok dengan pemimpin-pemimpin dunia yang kira-kira ya umurnya dekat-dekat mereka, 30-an di bawah 35. Ini kan visi misinya kan beragam ya Pak, sebagai duta SDGs ini kan banyak sekali. Nah, melihat mereka masih muda, oke, mumpuni, sangat multi-talented, berbakat, siapa yang nggak tahu BTS gitu di seluruh dunia ini. Tapi untuk menyelesaikan tugas sebagai duta ini apakah, karena kan pasti nggak gampang, ini kan berat sekali. Baik. Memang tugas diplomatik itu 24 jam. Itu bukan hanya kita berbicara kementerian teknis, tapi kita berbicara suatu demokrasi, kita berbicara suatu contoh diplomasi yang dilakukan oleh Korsel di seluruh dunia. Maka mereka bisa menjadi entry point yang baik, dan kemudian mereka bisa menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh generasi muda, dan mereka bisa menarik perhatian generasi muda. Maka tidak mustahil dengan kedatangan mereka ke berbagai negara, maka akan terlahir generasi muda yang bisa membawa suara mereka sehingga
mempengaruhi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan. Misalnya penyelesaian kasus-kasus air bersih model Korea, kemudian penataan iklim dengan model Korea, kemudian pembangunan kota berkelanjutan dan menggunakan teknologi 5G buatan Korea. Maka saya bisa membayangkan manfaat ekonominya akan luar biasa sekali. Oke, oke. Jadi Anda melihat bagaimana soft diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui pendekatan di sektor hiburan ini memang rumusan terbaik. Jadi memang betul memanfaatkan momen saat ini. Kita tahu bahwa Hallyu atau Korean Wave ya, apalagi kalau kita sebut BTS, Blackpink yang juga ditunjuk sebagai duta SDGs ini, dengan adanya penunjukan ini memang betul ini menjadi momen emas untuk Korea Selatan. Ini sebenarnya hubungannya simbiotik ya, karena buat kelompok ini juga mereka sudah memiliki banyak simpatisan di seluruh dunia, banyak pengikut-pengikut fanatik, dan kalau kita perhatikan, sumbangan mereka terhadap pajak Korea itu luar biasa sekali. Jadi paling tidak ada kesulitan dari pemerintah Korea Selatan untuk masuk ke suatu negara, karena generasi mudanya sudah tidak menolak begitu. Dan untuk itu malah nanti tidak mustahil kalau mereka datang ke suatu kawasan ya, pesawat mereka sudah ditunggu oleh ribuan fans, dan begitu mereka, ini mengingatkan saya pada situasi The Beatles tahun 70-an silam begitu. Sebelum mereka datang, masyarakat sudah ribut, kemudian masyarakat sudah terlibat, sudah tahu apa yang akan dia katakan, dan untuk itu media massa akan penuh dengan pemberitaan siapa itu Jin, siapa itu Suga, siapa itu V, siapa itu Jungkook, dan tidak mustahil secara serentak orang-orang ini akan beredar di seluruh dunia. Ya. Ya, jadi hal ini akan merebut simpati masyarakat dunia atas Korea, dan pada saat yang sama menjadikan Korea itu suatu image baru dalam suatu pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, yang dekat dengan anak muda, dan juga pembangunan tersebut yang bisa menjadi contoh keberhasilan untuk seluruh dunia. Dan di belakang mereka akan datang nanti perusahaan-perusahaan Korea, teknisi-teknisi Korea, perusahaan elektronik Korea, dan konsultan-konsultan Korea, dan bank-bank Korea. Karena mereka sudah tidak perlu promosi lagi, sudah di-endorse oleh tokoh-tokoh yang 7 itu. Oke, termasuk juga tak sedikit yang memprediksi bahwa ini bisa saja, apakah ini mungkin juga salah satu dari bagian strategi politik internasional dari Presiden Moon Jae-in sendiri, dan juga pastinya berpengaruh dong pada elektabilitas Presiden Moon Jae-in? Ya otomatis terjadi suatu dialektik ya. Apa yang dilakukan di luar negeri akan berdampak ke dalam negeri. Saya pikir Moon Jae-in sudah hitung-hitungan. Ya tentunya juga tidak bisa dilepas sendiri anak-anak muda itu. Mungkin satu orang harus punya 2 orang konsultan, dan secara teratur mereka mengadukan focus group discussion, mereka melakukan berbagai simulasi, dan mereka juga memperkuat kemitraan dengan generasi muda di luar negeri. Sehingga masyarakat di seluruh dunia di berbagai benua tersebut akrab dengan apa yang dipikirkan oleh 7 tokoh ini. Kemudian juga mereka tahu persis akan ada polisi apa dari 7 tokoh ini, karena polisi 7 tokoh ini akan identik dengan apa yang dirancang oleh pemerintah Korea Selatan. Entah isunya pembangunan, entah isunya kesehatan, entah isunya apapun, satu dari 17 items dalam SDG tersebut. Oke, yang pasti kenapa saya bilang strategi diplomasi forum dunia, karena 7 member BTS ini tidak hanya menarik generasi muda, tapi juga lintas generasi, termasuk Pak Teuku Reza Shah ya, yang udah hafal banget membernya namanya siapa aja tuh tadi. Terima kasih Pak Teuku Reza Shah sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Nanti kapan-kapan kita diskusi yang lebih menarik lagi ya. Terima kasih Bapak, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.